Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya daun salam campur ketoprak ini. Salamnya belum kompak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya daun salam dicampur sop iga. Insya Allah yang menjawab salam akan masuk surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau. Ya saya juga ikut ya. Kita satu rombongan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takbiru dhunub, salatan takbiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talidu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahzura fawqa salasa layalin yaltaqiyah fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza khairuhuma yabda'u bis salam. Wa qala an-nabi aidan man ahabba ayyub sato fi rizqihi wa ayyub sa'ati umrihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya BRT kalau udah alhamdulillah rabbil alamin sudah selesai. Selesai nih ya. Lanjutnya selesai. Baru mulai ya. Hadratul mukarramun au ayyuhal hadirun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Bapak RW, Ketua RW 015 ya, serta Ibu Bapak Haji Mujianto ya, mudah-mudahan tidak salah sebut ya. Mudah-mudahan ta'aruf kita pada hari ini ya menjadi berdampak baik. Saya yakinnya yang namanya efek samping dari silaturahmi itu nanti akan kita rasakan ya, yakinlah. Nanti saya akan sampaikan, saya kupas sedikit ya tentang bagaimana keutamaan kemanfaat silaturahmi. Ya mudah-mudahan PRW tetap sehat ya, diberikan keberkahan oleh Allah ya. Kemudian yang saya hormati sahabat saya Ibu Ketua RT 05 ya. RT sehat ya. Mana Mas Tri? Bapak Ketua RT. Bapak Ketua RT-nya begitu setianya sambil bawa nampannya. Gitu ya. Jangan lupa kopinya ya. Seperti itu ya. Begitu juga termasuk para pengurus Ketua RT 05 ya. Kemudian para tokoh masyarakat, para alim ulama. Oh maaf, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak sedikit pun
mengurangi rasa takzim saya, rasa bangga saya, rasa hormat saya pada hadir semuanya. Kemudian juga ibu membawa acara, ya. Mudah-mudahan kalau tidak membawa acara yang beri kesempatan, saya duduk sampai nanti deh. Beliau yang memberikan kesempatan kepada saya, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Ampun, yang ampunannya seluas langit dan bumi. Ini bukan kebetulan. Pada hari ini adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas perkenan Allah. Ikhtiar kita, hanya usaha kita, hanya ingin ada pertemuan, ada silaturahmi, ada halal bihalal atau acara apapun. Tapi sejatinya, hakikinya Allah yang menentukan segala sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang saat ini terjadi, dan sesuatu nanti yang akan terjadi, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita pada hari ini menjadi sababiyah, menjadi kausalitas kita, menjadi yang menyebabkan kita nanti berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam, salam sejahtera semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah memberikan sebuah contoh keteladanan dalam seluruh aspek kehidupan, bukan saja kehidupan secara pribadi, termasuk kehidupan juga bermasyarakat, bernegara, berbangsa, beragama, semuanya lengkap. Uswatun hasanah, contoh terbaik itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku hambanya yang sampai detik ini tetap istiqomah, tetap setia, tetap taat melaksanakan ajaran-ajarannya. Insya Allah harapan besar kita kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita saja, seumur hidup kita beribadah, rasa-rasanya tidak cukup jadi tiket kita masuk surga. Makanya kita berharap mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Bahkan Nabi kita, Bapak Ibu, mungkin sudah mendengar banyak tausiah, atau mungkin kita membaca dari sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis. Kelahiran Nabi kita ini menjadi sebuah anugerah, nikmat buat kita. Alam raya ini tercipta justru karena lahirnya diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis qudsi disebutkan, laula ma khalaqtu apa? Kalau bukan karena aku, karena Nur Muhammad, alam raya tidak diciptakan. Makanya semua nabi, semua rasul itu punya doa mustajab. Tapi ada doa nabi kita yang doanya sengaja ditunda, doanya ditunda buat nanti, yaitu nanti nabi kita akan berdoa di hadapan Allah, umatku. Makanya nanti kita akan mendapatkan para manusia nanti di akhirat, bukan hanya golongan umat Nabi Muhammad, seluruh manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam, minta diberikan syafaat. Kenapa? Manusia tenggelam di lautan air mata, panas begitu terik. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang begitu besar, tidak ada murka yang begitu besar kecuali murka pada hari itu. Semuanya berbondong-bondong datang kepada ya ada anta Abul Bashar, kau adalah bapaknya manusia, berikan syafaat kepada kami, pertolongan kepada kami. Saya sedang hidup, saya juga tidak tahu apakah saya nanti diampuni atau tidak. Begitu seterusnya kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa. Lalu pada akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyaklah bersolawat. Sekarang solawat ini sudah dimodifikasi dengan lagam yang bermacam-macam. Tidak apa-apa, dengan salawat dengan gaya macam apa saja, yang penting sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangan lalai kita sholat. Bahkan kita berdoa saja, Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, saya ingatkan, kalau kata orang Betawi jangan ujung-ujung minta kepada Allah. Ya, kita minta supaya Pak RW datang hari ini saja, kita mengajukan proposal dulu, kan kita kira begitu. Artinya proposal dalam arti kata kita mohon dulu, meskipun beliau orang saya yakin low profile ya. Maksudnya artinya apa? Kita kalau mohon kepada pejabat, apa kata orang yang kita hormati, kita kan membuat suatu secari kertas atau tulisan dan kalimat-kalimat yang sangat bagus, membujuk, merayu, mendayu-dayu, kira-kira begitu, supaya apa yang kita inginkan tercapai. Begitu juga dengan Allah. Zikir kita, sholawat kita, tasbih kita, itu hitung-hitung sebagai proposal kita. Barulah kita bagi Allah sebenarnya apa yang berdetak di jantung hati kita saja kita tahu. Tapi tentu saja kita sebagai hamba yang doib, tentu saja harus mengucapkan atau alias berdoa. Doa itu akan dikabulkan salah satunya ad-du'a'u mahjubun illa bis-sholawat. Doa itu akan terhalang, terhijab, tertutup kecuali dengan membaca sholawat. Makanya Bapak Ibu ini masuk peringatan pengetahuan atau ilmu atau mungkin mengingatkan ya. Kita berdoa sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barulah semua hajat kita sampaikan. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris boleh kalau bisa ya. Bahasa kita saja tidak apa-apa ya. Barulah kita semuanya ungkapan curhat, ngomong dengan Allah. Kalau kita ngomong dengan Bu RT saja, belum tentu Bu RT mengabulkan, apalagi Bu RT-nya sibuk. Kalau kita curhat dengan Allah, senang Allah, justru Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kalau kita minta dengan teman, dengan sahabat, minta terus, kapan belinya, kapan dengan modal sendirinya, kira-kira begitu ya. Hadirin kaum muslimin dan rahmati Allah, Ibu RT, Ibu RW dan seluruh jamaah sekalian, saya merasa gembira juga, bukan hanya Pak RW, Bu RT, saya juga merasa gembira, saya harus mas saya cerita tentang hal-hal yang barangkali ini sejujurnya ya, saya senang sekali kalau misalkan ada undangan silaturahmi dan sebagainya. Sebab apa? Saya yakin man ahabba ayyub sato bi rizqihi wa ayyun sa'a bi asarihi au bi umrihi fal yasil rahimah. Siapa orang yang cinta atau menginginkan, menghendaki umurnya panjang, kemudian rizkinya banyak, berkah, fal yasin rahimah, sambunglah silaturahmi. Silah dan rahmi itu bahasa Arab ya, artinya menyambung tali kasih. Ini pada hari sebagai bentuk wujud nyata, sebagai manifestasi, sebagai ya katakanlah perwujudan dari silaturahmi kita. Bahkan mungkin bukan hanya RT 05, ada RT 04, 04 barangkali begitu ya. Mungkin ada beberapa warga lain termasuk saya, beda RT, beda RW ini, beda kelurahan juga, tapi bisa dengan sababia, dengan saya mengenal dengan Ibu RT, saya bisa hadir pada hari ini. Ini suatu kegembiraan. Yakin efek samping, dampak positif, pengaruh dari silaturahmi adalah memberikan umur yang panjang. Bapak Ibu mau dikasih umur panjang? Mau? Sampai berapa tahun berarti? Mau dikasih panjang sampai berapa tahun nih? Raga kita terlalu rapuh untuk hidup ratusan tahun sebenarnya. Tapi jangan ada, ya Allah matikan saya sekarang. Ada tidak orang yang berdoa begitu? Biar susah, biar melarat, biar miskin, yang penting umurnya panjang begitu. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Pengen umur panjang tapi sepanjang hidupnya dipakai maksiat terus, dipakai berbuatan dosa terus, apa artinya? Lebih baik umur panjang banyak amalnya kan begitu ya. Daripada dua pilihan, kalaupun umur kita tidak terlalu panjang tetapi berkualitas secara kualitas amal ibadah lebih banyak daripada umur yang panjang. Dan Bapak Ibu, kita sudah melewati sebuah sekolah Ramadan, bahkan mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari orang yang mendapatkan grand prize-nya Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Itu satu kali saja dalam kehidupan kita. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa sih Lailatul Qadar itu?
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam keagungan itu adalah khairun, lebih utama, lebih baik min dari alfin 1000 syahrin bulan. 1000 bulan itu hitungan manusia 83 tahun 4 bulan. Satu kali saja dalam kehidupan kita dapat Lailatul Qadar. Seolah-olah sekalipun hidup kita hanya 60 tahun, seolah ibadah kita ditambah dengan 83 tahun. Belum lagi dapat 2 kali, belum lagi 3 kali. Seperti itu, ya. Meskipun ada tafsiran, ada kajian bahwasanya kata-kata 1000 bulan itu untuk mengungkapkan kata banyak. Gitu ya. Nah, oleh karena itu rasa gembira sekali saya juga pada hari bisa bersilaturahmi. Apalagi tema kita pada hari ini dengan silaturahim atau dengan silaturahmi sama saja, ya. Bahasa Arab kita perkuat, kita kokohkan, ya. Apa namanya kerukunan antar warga, khususnya di RT 05. Kemudian umumnya di RW 015 dan juga di Kelurahan Benda Baru, kemudian juga Kecamatan Pamulang begitu, ya. Kalau bahasa Sunda itu dari mulai batur, sak kasur, batur itu teman, ya, teman kasur suaminya, istrinya itu teman sekasur, teman sepermainan gitu, ya, gak ada campuran gitu, ya. Kalau main bulu tangkis, ya main bulu tangkis juga dulu yang ditangkis-tangkis kan gitu, ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian batur sak lembur, setelah sak kasur batur sak lembur, sekampung kan begitu. Kemudian lebih luas lagi, batur sak sumur. Kalau orang dahulu, ya Bapak Ibu, ya Pak RW, di kampung di pedalaman sana, orang itu mandi sumurnya satu, mungkin untuk beberapa kepala rumah tangga, apalagi airnya jernih, kemudian sumber airnya banyak, ya. Batur sak sumur, jadi beberapa rumah tapi kita punya ikatan satu sumur gitu, begitu mandinya bareng, ya. Kemudian batur sudah selebur tadi, ya, selebur sas, apa nama sak gubernur, kira-kira begitu, lebih luas lagi. Makanya nanti dari termasuk kita, hubungan kita silaturahmi bukan hanya antar satu agama, ada apa namanya hubungan sesama agama, ya, jadi namanya ukhuwah Islamiyah. Kemudian kalau kita yang non muslim namanya ukhuwah basyariyah. Dalam hal muamalah, dalam hal apa namanya sosial, kita bersilaturahmi dengan sahabat kita yang non muslim, sahabat kita, ya. Kemudian lagi lebih luas lagi silaturahmi apa, hubungan toh, ya, antar negara dan seterusnya. Itulah Islam mengajarkan kepada kita berkasih sayang, jangankan sama manusia, terhadap binatang saja, ya. Siapa orang yang apa namanya cinta terhadap apa namanya manusia atau makhluk, maka yang ada di langit juga akan mengasihi kita. Binatang saja, baik itu katakanlah mungkin punya kucing, pelihara apa saja, burung, ada konek antara kita dengan mereka itu, ya. Inilah silaturahmi. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada hari ini judulnya adalah halal bihalal. Bahasa apa nih? Bahasa Inggris atau bahasa Jerman, ya? Bahasa Arab, ya. Tapi ini halal bihalal Bapak Ibu. Sebenarnya Arabnya Arab Indonesia. Sebab kalau di negara Arab sana tidak ada al halalu bil halali. Halal bahasa Arab. Bi-nya adalah bi dalam ilmu nahwu itu bi harfu jarid, yang artinya dengan atau untuk, ya. Kalau kita artikan secara etimologi asal usul kata atau harfiah, halal untuk halal, halal demi halal, halal bagi halal. Artinya pada hari ini ada sebuah momentum kita saling menghalalkan peristiwa kehalalan pada hari ini. Berarti ada sesuatu yang sebelumnya tidak halal, yaitu sesuatu yang diharamkan. Apa itu? Kita berkonflik, bertikai. Tadi Bu RT sekilas pintas, ya, saya memahami pasti saja betul dalam sebuah dinamika manusia pasti adalah kita ini berseteru, berkonflik, tapi akan menjadi indah itu. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak dihalalkan sebelumnya, ya. Tadi saya menyebutkan hadis la yahillu li muslimin ayyazura fawqa salasa layalin. La yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim, tidak dihalalkan bagi orang Islam, fawqa salasa ayyazura,
bertikai, berkonflik, bermasalah. Ribut kecil apalagi ribut besar. Tahukah salah yalin lebih waktunya dari tiga hari, apalagi sampai 3 minggu masih belum berdamai juga. 3 bulan masih belum islah juga, sampai 3 tahun, lebaran 3 lebaran masih belum saling minta maaf. Sudah mendarah, mendaging, mentulang, membeton ya, mencor di hatinya. Tidak ada maaf bagiku, terlalu menyakitkan untukku. Jangan ada pengecualian, jangan ada pengecualian. Semua orang saya maafkan dosanya, kecuali dengan orang itu saya tidak maafkan. Terlalu menyakitkan. Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Coba kalau seandainya Allah juga punya sifat yang begitu, semua makhluk akan ampuni, aku ampuni, kecuali dengan makhluk yang satu itu tidak akan aku ampuni dia. Kira-kira kedapatan kita gitu, beruntung atau merugi? Merugi ya. Oleh karena itu, selesaikan layahilu, tidak dihalalkan bagi umat Islam, beragama Islam punya masalah lebih dari 3 hari. Yang itu kalau ketemu, itu kali ketemu saling melengos, membuang muka, melempar mukanya, satu mukanya dibuang ke tong sampah sana, yang satu dibuang ke kali, ke tempat yang lain. Kenapa? Bagaimana melihat Ustaz, enak saya, sama-sama enak juga ya, bukan enak ya, enak beda ya, enak sama enak ya. Jadi apa ya? Ya tentu saja manusiawi, marah itu adalah manusiawi. Nah kata Nabi, khairuhuma, yang terbaik di antara mereka yang bertikai itu yabda'u bisalam, yang memulai dengan salam, atau kita terjemahkan yang memulainya memohon maaf. Benar Pak RW, saya juga kalau kita punya maaf cuma 10 udah kehabisan ya. WA minta maaf, untuk minta maaf bukan minta THR. Kalau Pak RW dimintain, Pak RW minta THR, aduh gak cukup. Tetapi coba kalau kita meneladani sifat Allah, sifat Nabi pada hari itu, betapa kita hidup begitu indah. 1000 sahabat sungguh tidak terasa, 1 orang musuh amatlah menyiksa, gitu ya. Ibu buat status bagus juga tidaknya. Seperti itu. 1000 sahabat sungguh tidak terasa, 1 orang musuh amatlah menyiksa. Jangan sampai lebih 3 hari. Ya. Kemudian kata Nabi, yang terbaik di antara mereka adalah yang memulainya menjulurkan tangan memohonkan maaf. Itu yang terbaik. Jangan siapa yang salah, tidak perlu kita memulai dengan kebaikan. Nah, halal bihalal ini merupakan sebuah event, sebuah momentum yang sangat baik. Setiap tahun melaksanakan kalau bisa ya. Tetapi para hadirin sekalian, sekedar barangkali pengetahuan wawasan, sebenarnya seremonial kita seperti ini, seremonial atau acara halal bihalal itu adalah sebuah tradisi, memang sebuah kultur, sebuah budaya. Kegiatannya ya, kegiatannya itu adalah budaya, tradisi. Tetapi saya ingin sampaikan, persoalan saling memaafkan, berminta maaf dan memaafkan itu adalah ajaran dari ajaran agama kita, ajaran Nabi kita. Makanya sekalipun ada seremonial 1 tahun sekali kumpul begini, tetapi apabila di antara kita ada persoalan, jangan menunggu lebaran. Ketika didamaikan oleh BRT, ketika didamaikan oleh Pak RW, warganya bertikai, gak bisa Pak RW, nanti aja lah kalau lebaran saya minta maafnya, nanti aja lah kita saling memaafkan. Siapa yang bisa menjamin kalau usia kita sampai hari raya? Kan begitu ya. Oleh karena itu, seremonial halal bihalal memang itu adalah tradisi atau kultur atau budaya. Tahun 1948, saya kira meskipun banyak versi menyebutkan tentang asal usul kisah tentang halal bihalal, saya kira ini mendekati kebenaran ya. Tahun 1948 itu negara kita dalam kondisi yang disintegrasi bangsa. Banyak sekali pertikaian, konflik. Ada organisasi yang dilarang oleh pemerintah ketika itu, namanya Partai Komunis, yang sudah menjamur pada saat itu. Sulit untuk membedakan kawan dengan lawan. Sehingga pada saat itu Pak Soekarno berkomunikasi dengan salah seorang ulama, yaitu almarhum Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah ada salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian dimintai sarannya, ya sudah Presiden, kalau seperti itu kita silaturahmi saja nanti di hari raya. Belum puas Pak Soekarno mengatakan silaturahmi kan biasa, maksudnya acara kan ada halal bihalal. Apa sih maksudnya halal bihalal? Ya kita saling menghalalkan, kita saling islah, saling damai, kita saling bermaaf, saling meminta maaf. Oh bagus kalau begitu.
sejak tahun 1948 di sebuah istana negara, panggillah para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ya, para kiai, para ustadz, seluruh lapisan masyarakat diundang. Itu dimulainya tahun 1948. Selanjutnya sampai sekarang di setiap instansi, di setiap lembaga, di setiap RT RW dan ada acara halal bihalal, ya. Setelah ini saya nanti ada halal bihalal juga ini. Terus saja halal bihalal. Tapi jangan setelah halal bihalal kemudian siangnya haram biharam, jangan. Ya. Pagi-paginya halal bihalal, siangnya haram biharam. Ya. Saya tadi ingin melanjutkan tadi. Jadi dampak atau pengaruh atau manfaat atau hikmah dari silaturahmi, insya Allah yang hadir pada hari ini khususnya Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ingin diberikan umur yang panjang, tentu saja diberikan kesehatan oleh Allah untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu paket dengan rezeki. Ya, dan rezeki itu Bapak Ibu jangan ditafsirkan rezeki itu berupa uang saja. Kita punya ketua RW yang baik, punya ibu RT yang baik, punya tetangga yang baik, punya sahabat yang baik, lingkungan yang baik, itu juga bagian dari rezeki. Kita diberikan anak yang soleh, itu juga rezeki. Tidak berarti rezeki itu berupa uang, ya. Tapi tentu saja Bapak Ibu, kita juga tidak ingin terus usianya sampai tua banget, ya. Kalau tua banget, Bu, Bapak, kita sering membaca surat Yasin itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang-orang yang diberikan anugerah umur panjang biasanya siklusnya dikembalikan, alias bahasa kerennya kira-kira pikun gitu ya. Umur 100 tahun itu kita bicara pelan gak kedengeran, kita ngomong keras dia nangis, jangan kita membentak-bentak. Ditanya udah makan apa belum, padahal baru saja kita kasih makan, ya. Satu sisi itu tentu saja ini menjadi ladang buat anak-anaknya untuk birrul walidain, ya, untuk berbakti kepada orang. Bersyukurlah bagi mereka Bapak Ibu yang punya orang tua, ya. Makanya kenapa Lebaran harus pulang kampung, apalagi di sana masih ada orang tua, masih ada mbah, masih ada eyang, jumpai mereka. Tidak cukup hanya sekedar video call saja. Nah, apalagi tadi saya berkomunikasi dengan Pak RW, rasanya tidak sempurna kebahagiaan saya tahun ini. Sebab apa? Tidak ketemu macet, terlalu lancar, ya. Jadi suka dukanya pulang kampung itu harus macet, sama seperti orang mendaki gunung. Itu kan keindahannya begitu, meskipun sulit berliku sampai di kampung, soal sampai di kawah menikmati udara yang sangat dingin sejuk. Tapi dia harus kembali lagi ke Jakarta, pulang harus ke Lembah, sebab tempat mencari rezekinya di bawah, di ladang sana gitu. Kira-kira begitu, ya. Sudah kembali ke Fitri, ya, kembali ke sujuk, kantong juga bersih. Oh, ibu kebetulan Ibu Fitri. Pantas kata Pak RW tadi, hanya saya yang kembali ke Fitri. Saya juga nggak kembali ke Fitri, saya kembali ke Yani, ke Yuri, kayak Pak siapa lagi? Fitri dalam arti kata suci, kantong juga Fitri nih, Lebaran, ya. Gitu. Dia hari kedua ketiga udah semakin hangat, ya. Sayur dihangatkan, ikan dihangatkan, gitu kira-kira, ya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Ini apa namanya halal bihalal, ya. Kemudian sekalipun halal bihalal itu adalah seremonial yang kita laksanakan 1 tahun sekali, kalau kita ada pertikaian, ada masalah, ayo segera minta maaf, jangan menunggu lama-lama. Justru momentum halal bihalal ini menjadi sebuah energi positif buat kita. Terasa begitu indah, terasa begitu damai. Orang yang hidup banyak musuh apa enak? Tapi kalau kita banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, di sana teman, di sini teman, di sana saudara, di sini saudara, rasa dunia begitu sempit, indah sekali. Tapi kalau misalkan menjalin pertikaian terus, musuh terus, betapa hidup kita begitu sempit, ya. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, halal bihalal, ya. Ini sebagai kelanjutan dari setelah kita di bulan suci Ramadan. Ini mudah-mudahan kita semua, khususnya warga RW 015, khususnya adalah RT 005, ya. Mudah-mudahan semuanya ini adalah finalis Ramadan, pemenang Ramadan, dan kemudian mendapat predikat muttaqin. Tadi sudah disebutkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Makanya kalau mau bertobat segera, jangan nunggu-nunggu, antar saja. Sholat nanti aja, kalau udah agak tua dikit, sekarang masih muda. Sholat nanti aja yang kelihatan orang nanti pada saat. Jangan begitu, jangan pilih-pilih, ya. Harus bersegera kepada keampunanmu, yang itu surganya Allah itu
jannatun arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Kita ini Bapak Ibu yakin, seyakin-yakinnya dengan segala kerendahan hati, al insanu mahallul khata wa nisyan, manusia ada tempatnya hilang dan salah. Kita semuanya pendosa. Andaikan dosa itu dikasih tanda oleh Allah, misalkan sekali melakukan kesalahan benjol kepala satu, kemudian kesalahan dua benjol lagi, misalkan itu belum banyak benjolan kita yang rasanya. Kalau kita saat ini dihormati orang lain, Bapak Ibu, bukan karena kita terhormat, bukan karena kita mulia, tetapi kita telah ditutupi aib-aib kita, celah-celah kita, kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk coba bayangkan, kalau kita tidak ditutupi aib-aib kita, mungkin bukan saja di hadapan di hadapan Allah, di hadapan manusia tidak ada harganya. Kamu ngomong doang, kamu kita dilulukan, ditunjuk-tunjuk. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Karena kita yang telah ditutupi aib-aib kita oleh Allah. Oleh karena itu, yuk, memberi maaf itu memang tidak mudah. Ya, oleh karena itu para hadirin sekalian, segera kita kembali kepada Allah. Wahai manusia yang melampaui batas, ya, kembalilah kepada Allah. Allah itu akan mengampuni dosa kita seluruhnya. Jangan khawatir, Allah tidak akan separuh-separuh. Ya, kita ini adalah walatusib selalu melampaui batas. Omongan kita melampaui batas, ucapan kita, bercanda kita melampaui batas, perilaku kita melampaui batas. Inilah yang disebut dengan zalim. Ya, kita itu manusia yang zalim, ya kita akui saja. Nah, oleh karena itu segera kita kembali kepada Allah. Yang pintu ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Wahai manusia, wahai anak Adam, andaikan kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, engkau meminta maaf kepadaku, engkau bertobat kepadaku, maka akan ampuni dosa-dosamu. Aku akan datang menghadapmu. Wahai manusia, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, bertobat kepadaku, maka akan ampuni dosa-dosamu. Jangan khawatir, Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, masa kita tidak teman minta maaf saja tak boleh? Ya, nah oleh karena itu ciri Bapak Ibu, ya, sebagai pertanda apakah kita ini berhasil atau tidak, sukses atau tidak, apa ada di bulan suci Ramadan, ya. Lanjutkan dari ayat 133 yang dibacakan oleh ibu tadi. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, memberi, berkorban. Sedekah itu tidak ada batasnya. Kalau orang kaya bersedekah, memang sudah seharusnya orang kaya bersedekah. Orang yang biasa-biasa saja, sahaja saja, dia berinfak, bersedekah, ini sesuatu yang mulia. Oleh karena sedekah itu ukurannya adalah kerelaan, keikhlasan, ya. Sedekah itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. As-sedekah itu tanpa mubalah. Sedekah itu adalah menolak musibah. Bahkan ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun, yang oleh dokter sudah diponis mungkin stadium 4, mungkin lebih dari 4, yang umurnya tidak panjang lagi. Banyak testimoni dari mereka bersedekah, bahkan rasanya mungkin sudah tidak ada. Untuk apa harta juga dia dimiliki, dia sedekahkan saja. Berikan kepada fakir miskin, kemudian anak yatim yang rencananya besoknya mau dioperasi, dia udah pasang ring banyak gitu, ya, ring basket, ring itu pasang semua di situ, ya. Ternyata apa? Esok harinya ketika mau dioperasi oleh dokter, sungguh ada satu keajaiban yang luar biasa, tidak ada dan tersembuhkan semuanya. Itu atas sebuah salah satunya adalah apa? Sedekah. Dawu mardokum bis sedekah. Obatilah sakitmu dengan bersedekah. Makanya lanjutkan. Mungkin biasa kita di bulan suci Ramadan sudah membawa ketika sholat tarawih, bawa uang 5.000, 10.000, 2.000. Kebiasaan itu lanjutkan. Harus ada perbedaan antara before afternya nih, before Ramadan dengan after Ramadan, pra Ramadan dengan pasca Ramadan. Ya, Ramadannya bagus tapi di bulan Syawal itu bahasa Arab artinya peningkatan, mestinya harus meningkat. Lanjutkan itu. Kalau misalkan masih terus melaksanakan rutinitas bersedekah, memberi, berinfak dan sebagainya, itu artinya salah satu dia sukses di dalam sekolah Ramadan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, menahan diri dari amarah. Mungkin sebelum Ramadan dia memang
temperamental, emosional, selalu marah, salah sedikit tonjok, salah sedikit pukul, salah sedikit hantam. Tapi di Ramadan akhirnya diredam. Di Syawal harus ditingkatkan lagi. Jangan kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Orang yang hebat, orang yang kuat, bukan orang yang berotot kuat, bukan yang kekar badannya, tetapi orang yang halus lembut hatinya dan tidak pemarah. Makanya Bapak Ibu, Nabi kita pernah mengatakan kepada para sahabat, ini waktu kurang tulang perang Badar. Perang Badar itu perang terbesar dalam sejarah Islam. Tercatat dalam sejarah kita hanya beberapa tentara kita hanya sedikit, hanya beberapa ratus, kemudian dengan ribuan. Ini secara jumlah saja sudah kalah. Tapi atas izin Allah, kami biatin qolilatin golaban biatan kasiratan biiznillah. Atas izin Allah yang sedikit mengalahkan yang banyak. Pulang perang Badar, dia berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, akan ada perang lagi yang lebih besar dari ini? Sahabat bertanya begitu. Apa yang bahwa ya Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Kemudian dia katakan jihadun nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, ini emosional kita. Ya, kadang-kadang kita marah, ada yang bapaknya marah terus sama istrinya. Atau sebaliknya, ada istri ngambek, cerewet banget, marah mulu ya. Orang yang memulai dengan amarah maka akan berakhir dengan rasa malu. Ya. Saya pernah malu juga, dulu kumis saya tebal ini. Ini minum, gelasnya bau amis banget ini. Ganti lagi, ini kenapa sih? Ganti gelas sampai satu orang turun semua. Saya lalu lalang betul lihat kaca besar itu. Boleh jadi itu gelasnya amis ya, itu bekas ikan asin nempel di kumis, gimana nggak amis gitu ya. Artinya apa? Jangan-jangan ketika kita menyalahkan orang lain, kita sendiri yang salah. Orang yang memulai dengan amarah maka akan berakhir dengan rasa malu. Kita malu sendiri. Saya yang salah kok saya marah-marah dengan orang, kira-kira begitu ya. Makanya Bapak Ibu, yuk kita sabar. Karena sabar itu adalah pendidikan dari Ramadan. Ya, lalu yang berikutnya wal afina 'anil nas. Tadi ayat tadi dilanjutkan begitu. Yuk kita memaafkanlah. Berat memang memaafkan itu, apalagi menyakitkan. Tapi kalau Allah maaf mengampun masa kita, sudahlah lupakan. Yang lalu biarlah berlalu, hari yang hilang tak akan kembali datang. Ya, status berarti bagus itu. Yang lalu biarlah berlalu, hari yang hilang tak akan kembali datang. Sudah lupakan. Jangan ingat-ingat terus. Padahal boleh jadi orang lain berbuat salah kepada kita, itu menjadikan diri kita akan lebih baik dari sebelumnya. Itu hanya sababiah saja. Likulli syai'in bisababin, likulli syai'in hikmah. Sesuatu memang ada sebabnya, tapi ingat dari sebab itu akan ada hikmah besar buat kita, buat kebaikan kita. Dan kemudian terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan warga, dengan manusia, dengan hambanya yang selalu berbuat baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, setelah ada momentum halal bihalal ini, RT 05 khususnya, RW 015 semakin rukun, semakin guyup, semakin akrab, semakin bersaudara, ya, semakin bersatu, semakin kuat, ya. Bersama kita bisa sesuatu yang mudah akan menjadi, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah dengan kita bersama, sesuatu yang berat akan menjadi ringan dengan kebersamaan. Kita bersaudara. Bahkan saudara yang mungkin senasab dengan kita, itu dia jauh dari rumah kita, ada di kampung, di mana. Ketika kita ada masalah, memang nyari saudara, nyari tetangga yang dekat. Makanya jangan bermasalah dengan tetangga. Jadi hormati tetangga, hormati tamu, hormati sebagai lingkungan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan setelah ini semakin giat bergotong royong, giat pengajiannya, ya. Mudah-mudahan kalau ada pengajian tertentu, saya boleh diundang juga sih, nggak apa-apa ya. Saya Chef Saifuddin juga boleh menyebutkan populer juga nama saya Asep Saifuddin. Bahkan Bapak Ibu, saya juga punya panggilan sapaan yang juga populer, Kak saya. Nanti Bapak Ibu boleh barangkali di share. Saya punya channel YouTube, dia sudah alhamdulillah sudah 200 lebih tuh. Channel YouTube saya ada sholawat, ada baca Al-Quran, ada tausiah, ada pembacaan puisi, religi dan seterusnya ya. PRW ya. Nanti kita perkenalan melalui YouTube-nya Kang saya ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekalipun ini ada cerita-cerita yang Israiliyah, tetapi ada pada zaman Nabi Daud. Sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini,
ada orang yang salah seorang sahabat Nabi Daud pada zaman Nabi Daud dulu. Dia dekat dengan Nabi Daud. Suatu hari ada malaikat Israel datang ke Nabi Daud, wahai Nabi Daud, tolong kasih tahu sahabat kamu itu bahwasanya usianya akan dia akan wafat 50 hari lagi. 50 hari ke depan. Kira-kira kalau 50 hari itu 1 bulan setengah kira-kira begitu ya barangkali ya. Itu Nabi Daud menyampaikan, wahai sahabat, dengan berat hati aku menyampaikan, aku mendapatkan informasi dari malaikat Israel, usia kamu akan 50 hari lagi setelah itu kamu wafat. Betapapun sedih karena sahabat Nabi Daud adalah orang yang iman kuat, kemudian hamba Allah yang soleh. Ya, karena memang setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kamu apabila kamu datang ajal kamu tidak akan bisa mendahulukan atau bisa minta dibelakangkan. Sampaikan begitu. Tetapi apa? Ia minta maaf kepada sahabat, kepada istrinya, pulang kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada yang dekat, yang jauh, semuanya. Kira-kira 50 hari sampai pada waktunya, dia mempersiapkan hari kematiannya. Dia sudah mengundang orang-orang bahwasanya jam sekian saya akan wafat. Dan siapa termasuk usungan jenazahnya sudah siapkan itu. Bahkan sedikit waktu dipergunakan dia membeli makanan. Makanan yang dia buat itu apa? Dia akan berikan kepada perpisahan terakhir buat sahabatnya, yaitu Rasulullah Nabi Daud alaihissalam. Setelah ia memberikan makanan, Bapak Ibu, ini saja mungkin ujian dari Allah. Ia bertemu dengan salah seorang yang pengemis, yang sangat fakir, yang lebih dari miskin, dalam kondisi perutnya sedang kelaparan. Bimbang, apakah saya harus makan ini saya sudah niatkan akan saya berikan kepada Nabi Daud, ataukah ini akan saya berikan kepada orang yang sudah di depan mata saya begitu laparnya? Kemudian dia putuskan, biarlah saya berikan kepada orang yang saat ini dalam kondisi lapar. Ya, itu terakhir dia lakukan. Kemudian dia berikan. Saat-saat yang sudah ditentukan, ternyata kok malaikat Israel berdatang juga ya. Padahal harusnya kan bersyukur itu. Akhirnya mungkin salah waktu, salah tanggal, salah hari, sudah berlalu begitu saja. Dan pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyampaikan, kamu umurmu ditambah lagi menjadi 50 tahun. Alhamdulillah, kenapa? Kamu telah melakukan tali silaturahmi kepada orang yang terdekat, kepada orang yang terjauh, dan kepada siapapun. Mudah-mudahan kita yang hadir yang silaturahmi pada saat ini acara halal halal, Allah panjangkan umur kita. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allah banyakkan rezekinya, kemudian untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, meskipun agak cepat, mudah-mudahan bisa dicerna, bisa dipahami. Saya memang bukan akrif, bukan pelawak, bukan segala yang penting kira-kira pesan-pesan moral yang tersampaikan. Ada hal-hal inti dari kegiatan halal bihalal kita pada hari ini benar-benar terserap dan bisa dimaknai dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Itu saja barangkali ya Pak RW, BRT, Bapak Ibu hadir sekalian. Yang benar tentu saja datang dari Allah, yang salah tentu saja datang dari diri saya sebagai manusia. Hanya kepada Allah jualah kita berserah diri. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah ampuni pula dosa ibu bapak kita, kemudian Allah panjangkan umur kita, Allah berikan rezeki untuk buat kita, dan juga anak-anak kita ada yang soleh dan solehah. Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.